Indonesia indah bagaikan surga dunia. Negeri Indonesia Gemah Lojinawi. Kami dari SMA Negeri 1 Grogol di sini bukan hanya untuk berkompetisi, mengolah kembali limbah sebagai pangan yang sehat dan bergizi untuk masyarakat adalah tujuan utama kami. Saya Novia Permatasari. Saya Pulut Rihadatul Ais. Saya Nisa Dunia Faiza. Kami bertiga datang dari SMA Negeri 1 Grogol mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga Dewan Juri karena telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi yang berjudul Pengolahan Limbah Biji Rambutan Menjadi Rempeyek Kaupela sebagai Penangkal Radikal Bebas. Untuk garis-garis besar penjelasan sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara dengan sumber daya yang melimpah. Negara tropis ini banyak menghasilkan macam buah-buahan dan juga sayuran. Salah satunya buah rambutan dan juga kenikir. Buah rambutan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena rasa daging buahnya yang enak dan juga harganya terjangkau. Namun, kebanyakan masyarakat hanya memanfaatkan daging buahnya saja. Selama ini, selain kulit rambutan yang terbuang begitu saja tanpa ada manfaatnya, biji rambutan juga hanya menjadi sisa pembuangan saja. Padahal, di balik rasa pahit yang dimiliki oleh rambutan, terkandung kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Biji rambutan juga mengandung flavonoid, polifenol, dan juga vitamin C sebagai antioksidan alami berdasarkan dari sumber wikipedia.com. Selain biji rambutan, tanaman lain yang memiliki kandungan antioksidan alami namun jarang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kenikir. Berdasarkan data dari sumber sehat.com, kandungan antioksidan alami yang dimiliki oleh kenikir berupa flavonoid, polifenol, quercetin, saponin, vitamin C dan juga vitamin E, yaitu antioksidan alami sendiri berperan sebagai penangkal radikal bebas yang membahayakan bagi tubuh. Radikal bebas berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan penyakit kanker, jantung, dan penyakit kulit. Karena biji rambutan dan juga kenikir mengandung antioksidan alami yang tinggi, maka kami memvariasikan kedua bahan tersebut menjadi camilan yang sehat dan bergizi untuk masyarakat, yaitu rempeyek yang kami beri nama dengan rempeyek Kaupela. Kaupela adalah gabungan nama ilmiah dari kedua bahan, yaitu kau yang berarti caudatus, nama ilmiah kenikir, dan pela yang berasal dari nama ilmiah rambutan, yaitu Napelium. Dari latar belakang tersebut, kami mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah zat bergizi yang terkandung dalam rempeyek Kaupela? Yang kedua, apakah zat antioksidan yang terkandung dalam rempeyek Kaupela? Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan rempeyek Kaupela? Yang keempat, apakah rempeyek Kaupela bernilai ekonomis? Yang terakhir, bagaimana kualitas rasa dan tekstur yang dimiliki oleh rempeyek Kaupela? Dari rumusan masalah, kami mendapatkan manfaat dan tujuan sebagai berikut. Untuk mengetahui zat bergizi yang terkandung dalam rempeyek Kaupela, untuk mengetahui zat antioksidan yang terkandung dalam rempeyek Kaupela, untuk mengetahui proses pembuatan rempeyek Kaupela, untuk mengetahui bahwa rempeyek Kaupela bernilai ekonomis, dan untuk mengetahui rasa, kualitas, dan tekstur yang dimiliki oleh rempeyek Kaupela. Berikut adalah kajian teori yang kami gunakan. Rambutan adalah salah satu tanaman yang tergolong dalam suku lerak-lerakan atau Sapindaceae. Menurut salah satu buku yang diterbitkan oleh Bumi Aksara, rambutan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Namun, berkembang biakan generatif sudah jarang digunakan sehingga biji rambutan mulai menjadi limbah. Padahal, biji rambutan memiliki banyak zat yang bermanfaat bagi kesehatan. Menurut Wikipedia, rambutan mengandung flavonoid, polifenol, fenolik, karbohidrat, lemak, kalsium, protein, serta vitamin C. Berikutnya kenikir. Kenikir atau Cosmos caudatus adalah salah satu tanaman yang tergolong dalam suku kenikir-kenikiran atau Asteraceae. Tanaman ini terkenal kaya akan antioksidan. Menurut Wikipedia dan salah satu buku terbitan Shallow-Media serta Balai Pustaka menyebutkan bahwa kenikir mengandung zat antioksidan seperti flavonoid, polifenol, tocopherol, saponin, quercetin, terpenoid, serta vitamin A, C, dan E. Berikutnya radikal bebas. Menurut Wikipedia, radikal bebas adalah salah satu molekul yang kehilangan satu buah elektron dari pasangan elektron bebasnya, atau hasil dari pemisahan homolitik suatu ikatan kovalen. Radikal bebas berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit jantung, kerusakan sel kulit, kanker, stroke, dan beberapa penyakit lain. Radikal bebas dapat dicegah menggunakan zat antioksidan. Kami melakukan penelitian di SMA 1 Grogol dan di salah satu rumah peneliti tepatnya di Desa Kemen, Kecamatan Grogol.
pada tanggal 18 sampai 22 Januari 2020. Metode analisis data yang kami gunakan yaitu teknik penelitian kualitatif. Pengertiannya adalah penelitian yang hanya menggunakan data available tanpa menggunakan statistik atau rumus. Untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan 3 metode. Pertama, teknik angket dengan cara membagikan sejumlah angket untuk uji organoleptik. Yang kedua, teknik studi kepustakaan dengan mencari berbagai referensi dari dokumen dan berbagai buku di SMAN 1 Grogol. Berikutnya, metode eksperimen. Kami melakukan berbagai percobaan dan uji lab di SMAN 1 Grogol serta di Balai Penelitian di Surabaya. Bahan pembuatan rempeyek ekopela. Yang pertama, bahan pembuatan tepung dari biji rambutan, yaitu 750 gram biji rambutan, air secukupnya, air kapur, 6 lembar daun jambu biji, dan 2 sendok makan garam. Yang kedua, bahan pembuatan rempeyek ekopela. 150 gram tepung beras, 1 ikat daun kenikir, 3 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh garam, 2 butir kemiri, 5 lembar daun jeruk, 1 butir telur, minyak goreng, kunyit, dan air. Next. Proses pembuatan rempeyek ekopela. Terdapat 2 proses yang harus dilalui. Yang pertama, proses pembuatan tepung dari biji rambutan, yaitu biji rambutan direndam dengan air kapur selama kurang lebih 1 malam. Kemudian, rebus biji rambutan dengan air garam dan daun jambu biji. Kupas biji rambutan dan keringkan di dalam oven. Haluskan biji rambutan menggunakan blender. Ini adalah hasil biji rambutan setelah dihaluskan. Teksturnya sama seperti tepung pada umumnya. Yang kedua, proses pembuatan rempeyek ekopela. Cuci bersih 1 ikat daun kenikir dengan air. Kemudian haluskan bumbu-bumbu rempeyek. Buat adonan rempeyek seperti rempeyek pada umumnya. Namun di sini kita menambahkan tepung dari biji rambutan. Masukkan daun kenikir ke dalam adonan dan goreng di dalam minyak yang sudah dipanaskan. Ini adalah hasil jadi rempeyek ekopela. Proses pemanasan pada pengolahan rempeyek ekopela, kami menggunakan suhu di bawah 70 derajat dengan tujuan agar struktur zat kimia yang terkandung di dalam rempeyek tidak mengalami degradasi sehingga kandungan zatnya tidak banyak berkurang seperti zat polifenol masih bisa berfungsi sebagai antioksidan. Terbukti dalam uji laboratorium Balai Penelitian dan Konsultasi Industri di Surabaya bahwa rempeyek ekopela kandungan polifenolnya masih ada sejumlah 2,10/100 gram. Kami juga menggunakan metode penyebaran angket, yaitu kami lakukan pada tanggal 25 Januari 2020. Kami mengambil sampel dengan menggunakan 20 responden. 5 responden diantaranya adalah responden yang kurang sehat. Kebanyakan responden kami ambil dari warga SMA Negeri 1 Grogol, yaitu 3 responden kelas 10 SMA Negeri 1 Grogol, 10 responden kelas 11 SMA Negeri 1 Grogol, 3 responden guru dan karyawan SMA Negeri Grogol, dan 4 masyarakat daerah sekitar Grogol. Next. Dari hasil analisa berdasarkan sumber satuharapan.com dan tribunus.com mengatakan bahwa dalam rempeyek ekopela terkandung kandungan bergizi dan juga kandungan antioksidan. Kandungan bergizi yang terkandung dalam rempeyek ekopela yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin B1, vitamin B2, air, kalsium, dan juga magnesium. Sedangkan kandungan antioksidan yang dimiliki oleh rempeyek ekopela berupa flavonoid, polifenol, vitamin A, C, E, saponin, quercetin, terpenoid, dan tocopherol. Next. Kami mengklaim bahwa rempeyek ekopela bergizi dan mengandung kandungan antioksidan berdasarkan 4 hal. Yang pertama, kami menganalisis zat berdasarkan sumber literatur yang sudah diuji oleh peneliti. Yang kedua, kami juga menguji sendiri zat bergizi dalam rempeyek ekopela, yaitu salah satunya dengan menggunakan cairan biuret. Cairan biuret kami teteskan ke dalam rempeyek yang sudah dihancurkan, dan hasilnya menunjukkan cairan berwarna keunguan dan membentuk cincin-cincin, yang berarti dalam rempeyek ekopela terkandung protein. Namun kami belum bisa memastikan berapa jumlah protein yang terkandung dalam rempeyek ekopela. Yang ketiga, kami mengujikan kepada responden yang kurang sehat untuk mengonsumsi rempeyek ekopela. Responden mengatakan setelah mengonsumsi rempeyek ekopela jauh lebih sehat. Dan yang keempat, kami melakukan uji laboratorium zat makanan yang berada di Balai Penelitian dan Konsultasi Industri, tepatnya berada di daerah Surabaya.
karena belum yakin, dan untuk menunjukkan kandungan antioksidan dalam rempeyek Kaopela. Dari hasil uji laboratorium mengatakan bahwa rempeyek Kaopela mengandung flavonoid, polifenol, vitamin A, dan juga vitamin C, walaupun sudah mengalami proses pemanasan, pengeringan, dan juga pencampuran. Next. Untuk mengetahui komposisi yang tepat dari bahan-bahan pembuatan rempeyek Kaopela, kami melakukan proses eksperimen secara berulang-ulang. Pada eksperimen pertama, rempeyek yang dihasilkan memiliki rasa yang pahit dan cukup alot. Oleh karena itu, kami melakukan eksperimen kedua untuk memperbaiki kesalahan pada eksperimen pertama. Setelah membaca dari berbagai literatur, kami mengetahui bahwa cara untuk menghilangkan rasa pahit dalam biji rambutan yaitu dengan merendam biji rambutan dengan air kapur selama kurang lebih 1 malam. Kemudian direbus dengan daun jambu biji dan ditambahkan garam. Hasil pada eksperimen kedua ini cukup memuaskan. Rempeyek yang dihasilkan memiliki rasa yang enak, tidak pahit, dan bertekstur renyah. Dari 300 gram biji rambutan dihasilkan kurang lebih 360 gram rempeyek Kaopela yang dikemas menjadi 6 kemasan dengan bobot 60 gram per kemasan. Total biaya produksi yaitu 8.450. Harga jual disamakan dengan pasaran yaitu 3.000 per kemasan. Berikut adalah salah satu foto penjual rempeyek di pasaran. Untuk menghitung laba dilakukan dengan mengurangi hasil penjualan dengan biaya produksi yaitu 18.000 dikurangi 8.450. Hasilnya 9.550 per set produksi. Next. Untuk mengetahui kualitas rasa dan tekstur rempeyek Kaopela, kami melakukan uji organoleptik terhadap 20 responden termasuk 5 orang yang kurang enak badan. Untuk kualitas rasa, 85% dari keseluruhan responden atau 17 orang mengacu pada rasa enak. Sisanya 3 orang mengacu pada rasa cukup enak. Untuk kualitas tekstur, 90% dari keseluruhan responden atau 18 orang memilih tekstur renyah. Sisanya 2 orang memilih tekstur cukup renyah. Sedangkan untuk 5 orang yang kurang enak badan ternyata menjadi lebih sehat setelah mengkonsumsi rempeyek Kaopela. Hal ini dikarenakan pada saat orang yang kurang enak badan memiliki kandungan antioksidan yang rendah akibat infeksi dari radikal bebas tersebut. Sehingga setelah mengkonsumsi rempeyek Kaopela, mereka memiliki kandungan antioksidan yang tinggi untuk mencegah radikal bebas. Hal ini membuktikan bahwa rempeyek Kaopela memiliki kandungan yang bergizi dan mampu mencegah radikal bebas. Kesimpulan yang dapat diambil dari awal penelitian hingga membentuk sebuah produk yaitu rempeyek Kaopela bergizi dilihat dari kandungan yang ada di dalamnya. Rempeyek Kaopela dapat menangkal radikal bebas dibuktikan dengan 5 responden yang kurang sehat menjadi lebih sehat setelah mengonsumsi rempeyek Kaopela. Proses pengolahan rempeyek Kaopela yaitu biji rambutan direndam dengan air kapur, direbus, kupas, oven sampai kering lalu blender. Buat adonan, celupkan kenikir ke dalam adonan dan goreng dan tiriskan. Rempeyek Kaopela jauh lebih ekonomis dan berharga murah dibandingkan harga di pasaran dengan laba Rp9.550 per set. Kualitas rasa dan tekstur rempeyek Kaopela renyah dan enak berdasarkan angka uji organoleptik terhadap 20 responden. Saran yang pertama, saran bagi penulis. Sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji rempeyek Kaopela sebagai penangkal radikal bebas lebih luas. Yang kedua, saran bagi pembaca. Pembaca disarankan untuk mencoba mengolah rempeyek Kaopela menggunakan alat modern sehingga produksi dapat diperbesar untuk menambah devisa negara sekaligus meminimalisir limbah. Pembaca disarankan mencoba mengonsumsi rempeyek Kaopela sebagai untuk menangkal radikal bebas yang mengganggu kesehatan. Kritik dan saran secara objektif sehingga penulis dapat memperbaiki makalah selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan penelitian. Ini adalah foto saat kami melakukan studi kepustakaan di SMAN 1 Bogor. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.